Bab 3175. Memberontak. Gadis ini bukan orang lain, dia adalah Wina Lian. Dia juga seorang kaisar wanita. Kenapa Mile kaget? Itu dikarenakan kali ini di antara orang-orang yang dia minta Anyo jemput tidak ada Wina, karena Wina sebelumnya tidak berada di Qingzhou. Dia nggak ngangka pihak lawan bakal datang. Tentunya ini hal baik. Mile menatap kenalan di depannya, lalu berbicara sambil senyum, "Bagus kalau sudah datang." Bennett senyum sambil bicara, "Kasih kami tugas." Mile ketawa sambil berbicara, "Tenang saja, nanti kalian bakal sibuk." Semua orang saling mandang dan senyum. Semuanya adalah kenalan lama. Malam hari, Mile dan Agnes sedang jalan-jalan di taman. Bulan bergantung di langit berbintang dan cahaya bulan menyinari seluruh arena. Mile senyum sambil berbicara, "Kamu baik-baik saja?" Agnes menganggukkan kepala. Mile mengulurkan tangan memegang tangan Agnes dan Agnes nggak menolak. Dia sudah berhubungan dengan banyak gadis, tetapi gadis yang dia beri komitmen sangat sedikit. Mereka dua jalan perlahan-lahan. Di antara mereka tidak ada yang berbicara lagi, tapi suasananya sangat hangat. Detik ini, dua orang seolah-olah kembali ke masa-masa saat berada di Akademi Changlan. Mile teringat kembali waktu dulu dengan saat ini, semuanya tampak mimpi, nggak nyata. Agnes tanya, "Saat ini sudah stabil?" Mile senyum, "Bisa dibilang begitu." Agnes memandang Mile. Mile berbicara pelan, "Aku masih butuh waktu." Agnes menganggukkan kepala, "Baik." Mile senyum, dia memegang tangan Agnes dan terus jalan ke kejauhan. Dia juga sangat suka dengan momen tenang dan hangat ini. Dia nggak mengatur Bennett mereka masuk kabinet internal. Kalau dia berbuat gitu pasti bakal memicu ketidaksenangan pihak lain. Dan Bennett mereka juga tidak tahu jelas tentang Akademi Guanxuan secara keseluruhan, jadi dia cuman bisa meminta Bennett mereka memahami Akademi Guanxuan secara menyeluruh, baru kemudian buat pengaturan ke mereka. Akademi Guanxuan di sini mengendalikan seluruh alam semesta. Kalau belum sepenuhnya memahami alam semesta Guanxuan, bagaimana bisa mengaturnya? Jadi saat ini kabinet internal hanya ada 3 orang, yaitu dia, Hani dan Tiara. Kali ini Mile nggak pergi berkeliling. Setiap harinya selain mengurus urusan Akademi Guanxuan, dia hanya pergi berlatih. Saat ini, dia sudah nggak memikirkan tingkatan alam atau semacamnya. Dia hanya mempraktekkan teknik inti dunia dan teknik kompresi. Dan seberapa dahsyat kekuatannya saat ini, dia juga nggak tahu. Yang pastinya, dia nggak bisa mengalahkan orang yang setingkat dengan Liana, tapi kalau yang lainnya, harusnya sih bisa kalahkan dengan gampang. Dia saat ini mungkin hanya akan menghadapi 2 jenis lawan, yang satu dikalahkan dengan gampang dan satunya lagi mengalahkan dengan gampang. Harus dikatakan, dia juga sedang belajar tentang hukum Guanxuan. Hukum Guanxuan, buku hukum paling lengkap sejauh ini di alam semesta dan semua orang di Akademi Guanxuan harus menaatinya. Kuila, Quincy dan Vero yang menerapkannya, jadi dia nggak begitu memahaminya. Sebagai dekan Akademi Guanxuan, mana bisa nggak tahu hukum di bawah komandonya? Setelah dilihat, Mile merasa sedikit malu. Karena dia menyadari dirinya melanggar banyak aturan. Perlu disebutkan, undang-undang yang dibuat oleh 3 wanita ini benar-benar komprehensif. Awalnya dia ingin lihat apakah masih perlu ditambahkan atau tidak, tapi setelah dilihat, ternyata nggak perlu tambah apapun lagi. Hukum Guanxuan ini akan menjadi dasar aturan seluruh alam semesta di masa depan. Mengendalikan alam semesta dengan hukum. Tentu nggak mungkin bisa bertindak adil secara penuh, bahkan di Akademi Guanxuan pun tidak mungkin, pasti ada orang yang memanfaatkan situasi. Karena itu,
Aquila bertiga juga nggak punya cara lain yang lebih baik selain membuat rumusan hukuman yang sangat berat. Dini hari, Mile datang ke Paviliun Xianbao. Harus dikatakan kantor pusat Paviliun Xianbao sekarang juga ada di alam semesta optik. Jadi, ada dua kekuatan adidaya di alam semesta optik. Tentunya, dua belah pihak sangat rukun. Dan juga, dua belah pihak menganggap satu sama lain seperti orang sendiri, hanya saja mereka melakukan kerjaan mereka sendiri dan gak saling ganggu. Sebenarnya, markas besar Paviliun Xianbao harusnya milik Quincy sendiri. Tas kain kecilnya adalah kekayaan Paviliun Xianbao. Saat ini penanggung jawab Paviliun Xianbao di alam semesta optik ialah Sonia. Sonia ini dulu adalah orang dari masa depan, tapi sekarang, dia sudah berada di bawah komando Quincy. Dan gadis ini sudah dipromosikan. Di Paviliun Xianbao, bisa dibilang statusnya di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Lihat Mile datang, Sonia segera keluar sambut dia. Walaupun Quincy nggak ada, tapi perintah Mile, Paviliun Xianbao tetap mendengarkannya. Walaupun Quincy nggak pernah bilang, tapi siapa yang berani nggak mendengarkannya? Siapa yang nggak tahu hubungan ketua paviliun dan Tuan Muda Ye? Mile senyum sambil bicara, Nona Sonia, ketemu lagi. Sonia senyum, Tuan Muda Ye. Perlu dikatakan, dia saat ini nggak mau kembali lagi. Di masa depan, dia bukan tokoh penting, tapi di sini, dia sangat berkuasa. Sebenarnya, Mile juga cukup penasaran kenapa Quincy membimbing Sonia jadi penanggung jawabnya. Perlu diketahui, Quincy punya banyak orang yang berbakat, saking banyaknya melampaui Akademi Guanxuan. Tapi setelah Quincy pergi, dia langsung menunjuk Sonia sebagai penanggung jawab Paviliun Xianbao. Mile senyum sambil berbicara, Nona Sonia, kamu gak mau kembali? Sonia geleng kepala sambil senyum, kembali buat apa? Aku saat ini ingin tinggal di sini. Mile menganggukkan kepala, bagus juga. Sonia berbicara, Tuan Muda Ye datang ingin tanya tentang masa depan. Mile menganggukkan kepala, iya. Sesudah hening sesaat Sonia kemudian berbicara, Tuan Muda Ye, di masa depan, Akademi Guanxuan memang akan mengalami perubahan besar, seenggaknya di galaksi Bima Sakti bakal begitu. Mile senyum sambil bicara, aku bukan mau tanya ini, aku mau tanya, apa aku bakal punya seorang anak di masa depan? Anak. Ekspresi Sonia jadi aneh. Mile penasaran, kenapa? Sonia bimbang sesaat, kemudian berbicara, tentu saja kamu punya seorang putra, tapi aku nggak tahu dia siapa. Mile bingung, kenapa? Sonia senyum sedih, aku cuman seorang tokoh kecil, mana bisa berhubungan dengan tokoh inti Akademi Guanxuan. Apalagi kami cuman tahu sejarahnya secara garis besar saja. Setelah bicara, dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, Tuan Muda Ye, walaupun Bima Sakti sangat istimewa, tapi dibandingkan dengan seluruh alam semesta, tidak ada apa-apanya, bahkan debu pun bukan. Selain beberapa orang istimewa, banyak orang nggak bisa meninggalkan Bima Sakti. Mile menganggukkan kepala, aku ngerti. Sesudah bicara, dia tanya lagi, apa ada dibilang itu anak aku dengan siapa enggak? Sonia menatap Mile, nggak tahu. Mile hening. Sonia senyum sedih, lagian istrimu sangat banyak. Mile merasa canggung, kemudian ganti topik, saat Queen pergi, dia ada bilang apa-apa enggak? Sonia berbicara, minta aku urus Paviliun Xianbao dan bangun formasi teleportasi di seluruh alam semesta untuk memperpendek jarak antar star teritori. Mile menganggukkan kepala, ini memang perlu. Formasi teleportasi. Alasan utama kenapa uang Quincy begitu cepat habis, ya karena formasi teleportasi ini.
Untuk bangun formasi teleportasi di seluruh alam semesta, memang sangat mahal. Sejauh ini, hanya Quincy yang bisa mendirikannya. Tapi kalau berhasil, keuntungannya bakal sangat mengerikan, dan semua keuntungan milik sendiri. Memikirkan keuntungan formasi teleportasi ini ke depannya, Miley merasa iri. Benar-benar bisa mendapatkan uang sambil baring. Setelah ngobrol sesaat, Miley keluar dari paviliun Xianbao. Melihat Miley pergi, Sonia berbisik, "Master Pedang Dunia." Di masa depan, nama ini sangat populer. Di seluruh alam semesta, nggak ada yang nggak tahu, nggak ada yang nggak kenal. Di dalam istana, Hani melapor beberapa pekerjaannya ke Miley. Setiap 3 hari, dia bakalan membuat laporan ke Miley. Dia tahu Miley sedang mengendalikannya, dan tentunya dia bisa mengerti ini. Jabatannya saat ini terlalu tinggi dan berkuasa. Bahkan beberapa ketua lembaga harus bekerja sama dengannya dalam pekerjaan. Ini seberapa mengerikan. Orang lain tak berani menolak. Detik ini dia setara dengan sekretaris Miley. Sesaat setelahnya, Hani berhenti lalu melihat Miley. Miley mengernyitkan alis, memberontak. Hani menganggukkan kepala. Di Star Territory Namling terjadi pemberontakan, Akademi Guanxuan di sana terkepung. Yang memberontak adalah klan Namling, klan terbesar di Star Territory Namling. Ketika berbicara, dia bimbang, kemudian melanjutkan, klan ini sebelumnya sudah setuju menyerah ke Akademi Guanxuan dan berjanji akan bantu Akademi Guanxuan membangun akademi. Saat ini mereka tiba-tiba memberontak, pasti ada sesuatu. Miley menganggukkan kepala, pihak lawan tahu konsekuensi menyerang Akademi Guanxuan, tapi tetap melakukannya, ini tidak normal. Ayo, kita ke sana. Hani terpana, kita pergi. Karena menurut dia, ini hanya masalah sepele. Karena dibandingkan dengan seluruh alam semesta Guanxuan, Star Territory Namling bahkan tidak bisa disebut sebagai desa kecil. Menurut dia, utus seorang tetua kecil ke sana selesaikan masalah sudah bisa. Bukan karena dia meremehkan, tapi karena masalah di Akademi Guanxuan benar-benar sangat banyak. Miley tiba-tiba berbicara, "Aku merasakan firasat buruk." Hani bimbang sesaat, lalu berbicara, "Kamu merasa ada masalah internal di Akademi Guanxuan?" Miley menganggukkan kepala, "Mungkin saja membludak, pasti masih banyak yang belum mengungkapkannya. Apapun itu, kita pergi lihat dulu, dari hal yang kecil, terkadang masalahnya lebih banyak." Hani menganggukkan kepala, "Baik." Miley bangkit dan langsung menghilang bersama Hani. Wilayah Bintang Namling. Miley mengubah penampilannya. Dia datang kali ini untuk menyelidiki masalah, bukan untuk pamer, jadi harus tetap rendah hati. Sedangkan Hani, nggak perlu, meskipun jadi anggota kabinet internal, namun popularitasnya di jagat raya masih sangat rendah. 2 orang datang ke klan Namling dan saat sampai di klan Namling, suasananya sangat mencekam. Tak lama kemudian, mereka 2 juga tahu bahwa klan Namling sedang mengevakuasi anggota klan di kota Namling. Miley melihat anggota klan Namling yang kabur dengan tergesa-gesa, lalu berbicara dengan pelan, "Mereka takut Akademi Guanxuan balas dendam." Hani menganggukkan kepala, "Iya." Miley berbicara, "Pergi temui ketua klan Namling." Keduanya berjalan ke klan Namling. Seketika mereka tiba di mansion klan Namling dan Hani mengetuk pintu. Sesaat kemudian, seorang tetua buka pintu. Tetua melihat Miley berdua, tatapannya sangat waspada, "Siapa kalian?" Miley berbicara, "Akademi Guanxuan." "Sialan." Mendengar ini, tetua langsung mundur seperti tersambar petir, lalu tak sengaja tersandung dan berguling beberapa kali di tanah. Ekspresi Miley dan Hani tiba-tiba menjadi sangat canggung. Bersambung.
Bab 3176. Kakekku urus. Sejak kapan reputasi Akademi Guanxuan jadi begitu mengerikan? Ekspresi Miley jadi muram. Dan tentu, dia tidak langsung membuat kesimpulan, masih perlu diselidiki dengan jelas. Miley bawa Hani masuk ke dalam mansion. Detik itu, seorang tetua datang kemari. Di samping tetua itu ada seorang gadis bergaun ungu dan sekelompok tetua. Semuanya kelihatan seperti sedang menghadapi musuh besar, ekspresi mereka sangat hati-hati. Miley menatap tetua yang memimpin, "Kamu ketua klan Namling." Tetua menatap Miley sambil bicara dengan waspada, "Betul." Miley menganggukkan kepala, "Aku dari Akademi Guanxuan." Tetua berbicara dengan serius, "Akademi Guanxuan di Star Territory Namling, atau tempat lain?" Miley berbicara, "Tempat lain." Dengar ucapannya, raut wajah tetua tampak sedikit lega. Miley berbicara, "Ceritakanlah dari awal tentang masalah ini." Tetua mau berbicara, tapi detik ini ada aura dahsyat yang menerpa dari langit. Miley mendongak, alisnya berkerut. Segera, seorang tetua jubah hitam muncul di langit. Lihat tetua jubah hitam, raut wajah ketua klan Namling mereka jadi sangat jelek. Tetua jubah hitam melirik ke arah klan Namling mereka, lalu berbicara dengan sinis, "Masih evakuasi anggota klan. Jeff, kamu serang Akademi Guanxuan. Ini adalah bencana besar. Kamu pikir anggota klan kalian bisa tetap hidup?" Jeff Namling berbicara dengan serius, "Tetua Lone, apa kamu tetap ingin bersikap kejam seperti ini?" Tetua Lone berbicara dengan galak, "Awalnya sudah beri klan Namling kamu kesempatan, tapi kamu sendiri yang gak tahu menghargainya." Raut wajah Jeff Namling sangat jelek, "Tetua Lone, setiap tahun kamu butuh jutaan kristal ungu. Klan Namling kami hanyalah klan kecil, mana mungkin sanggup. Lagi pula, ini jelas-jelas melanggar hukum Guanxuan, apa kamu gak takut dihukum Akademi Guanxuan?" "Hukum Guanxuan sialan." Tetua Lone mencibir, "Mainan itu cuman untuk menakut-nakuti orang. Di Akademi Guanxuan, dari atas sampai ke bawah, siapa yang gak serakah?" Miley memandang Hani. Hani bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Aku gak serakah." Dia memang gak serakah. Konyol, di tingkatannya ini, apakah masih perlu bersikap serakah? Miley menghela napas. Kalau Akademi Guanxuan tidak ditangani dengan benar, nanti bakalan jadi seperti sekte Taoisme. Dari atas sampai ke bawah, semuanya serakah. Lihatlah, pena kebenaran agung pun serakah. Di kejauhan, ekspresi Jeff Namling mereka jadi sangat jelek. Di samping, Miley berbicara, "Ketua klan Jeff, kenapa kalian gak membuat pengajuan?" "Pengajuan?" Jeff senyum tak berdaya, "Kami juga ingin buat pengajuan, tapi mustahil." Miley tak ngerti, kenapa. Gadis gaun ungu di samping Jeff berbicara, "Tuan, kamu sama sekali nggak tahu penderitaan orang-orang. Aku tanya padamu, kalau kamu anggota Akademi Guanxuan, kamu bakal membiarkan kami membuat pengajuan? Apa kami bisa keluar dari Star Territory Namling?" Sambil bicara, dia tertawa, kemudian berbicara, "Takutnya, sebelum keluar dari Star Territory Namling, sudah menghilang dari dunia ini." Miley hening. Gadis gaun ungu berbicara lagi, "Kamu mungkin gak tahu betapa gelapnya dunia ini." Miley menganggukkan kepala, "Ini masalahku." Gadis gaun ungu memandang Miley, kemudian melihat tetua Lone di langit, dan gak berbicara lagi. Detik ini, tetua Lone memandang Miley sambil berbicara dengan sinis, "Buat pengajuan. Lihatlah, ada orang sok pintar di sini." Miley. Tetua Lone memandang Miley, "Kamu bukan anggota klan Namling." Miley menganggukkan kepala, "Aku memang bukan dari klan Namling, aku." Tetua Lone langsung emosi marah,
idiot dari mana kamu? Apa kamu memiliki kualifikasi untuk beritahu aku cara menangani masalah Akademi Guanxuan? Saat Miley dengar ini, dia sudah bisa mengerti akar masalahnya. Tampak jelas, Akademi Guanxuan di sini yang serakah. Dan serakahnya ini sudah keterlaluan sampai membuat orang lain terpaksa memberontak. Detik ini, Tetua Lone berbicara lagi, siapa kamu? Kali ini, dia merasa ada yang nggak beres. Biasanya, mana ada orang yang berani menentang Akademi Guanxuan? Miley memandang Tetua Lone, lalu berbicara, hukum Guanxuan, orang yang serakah bakal dihukum mati. Tetua Lone mencibir, kamu menakutiku. Biar aku kasih tahu kamu, di Star Territory Namling ini, ketua lembaga Nan kami adalah langit, dia adalah segalanya. Sedangkan alam semesta optik, Kaisar Tinggi masih jauh, kamu kira mereka bakal peduli dengan tempat kecil ini? Miley menganggukkan kepala, suruh ketua lembaga Nan kalian kemari. Tetua Lone masih ingin berbicara. Detik berikutnya, seorang lelaki jubah hitam muncul di depannya. Kemudian sebilah belati muncul di dekat tenggorokannya. Semua orang terpana. Si jubah hitam gak membunuh Tetua Lone, tentunya itu adalah niat Miley. Tetua Lone memandang Miley, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku anggota Akademi Guanxuan, berani sekali kamu menyerang anggota Akademi Guanxuan, apa kamu tahu konsekuensinya? Miley berbicara dengan tenang, konsekuensi apa? Tetua Lone berbicara dengan marah, kalau kamu berani sentuh sehelai rambutku, Master Pedang Dunia bakal memusnahkan 10 klanmu. Hani memalingkan muka, nggak tahan melihatnya. Miley menatap Tetua Lone, aku bertaruh dia pasti nggak berani. Tetua Lone marah sampai ketawa, dia nggak berani. Hahaha, manusia semut, apa kamu tahu seberapa hebatnya Master Pedang Dunia? Dengar-dengar dia bahkan berani membunuh ayah kandung, dia nggak berani. Sialan. Kelopak mata Miley berdenyut, kamu dengar ini dari siapa? Aku katakan padamu, boleh makan sembarangan, nggak boleh ngomong sembarangan. Tetua Lone mencibir, semua orang sudah mengetahuinya. Wajah Miley penuh garis hitam. Sialan. Sejak kapan dirinya bahkan berani bunuh ayah kandung? Bukankah ini sangat gak rasional? Detik ini, seorang pria paruh baya berjalan kemari dari langit di kejauhan. Lihat orang yang datang, Tetua Lone seperti melihat penyelamat dan dia langsung berbicara, Ketua Lembaga Nan, selamatkan aku. Ketua Lembaga Nan. Sesudah dengar ucapan Tetua Lone, ekspresi anggota klan Namling di arena jadi jelek. Ketua Lembaga Nan mengabaikan Tetua Lone, dia menatap Miley, tuan panggilannya apa? Miley senyum sambil berbicara, aku anggota Akademi Guanxuan. Ketua Lembaga Nan senyum sambil berbicara, aku sudah bisa tebak. Miley merasa aneh, sudah bisa tebak. Ketua Lembaga Nan tersenyum tenang, di dunia ini, satu-satunya yang berani ikut campur urusan Akademi Guanxuan adalah Akademi Guanxuan sendiri. Miley hening. Pamer. Ketua Lembaga Nan senyum sambil berbicara, kamu dari Akademi Guanxuan yang mana? Akademi Guanxuan sangat banyak. Miley senyum sambil berbicara, menurutmu? Ketua Lembaga Nan geleng kepala sambil senyum, karena orang sendiri, biarkan aku mengusulkan 2 saran, kamu lihat boleh tidak? Pertama, klan Namling memberontak dan secara terbuka menyerang Akademi Guanxuan. Ini adalah pemberontakan, harus dibantai, dan semua harta karun klan Namling, kita bagi 2. Di sebelah, Jeff Namling sangat marah, Ketua Lembaga Nan, kapan klan Namling kami menyerang Akademi Guanxuan? Jangan ngomong sembarangan. Ketua Lembaga Nan menatap Jeff, kemudian bicara sambil senyum, aku bilang kalian menyerang, berarti kalian sudah menyerang. Kamu pikir saja,
atasan bakal percaya pada kalian atau aku?" Dengar ucapannya, ekspresi Jeff jadi sangat jelek. Tidak diragukan lagi, atasan ini pasti percaya pada ketua lembaga Nan. Miley langsung senyum sambil berbicara, "Apa usulan keduanya?" Ketua lembaga Nan menatap Miley, "Usulan kedua adalah kami musnahkan kalian juga. Nanti aku akan bakal lapor ke Akademi Guanxuan dan bilang kalian dibunuh oleh klan Namling dan kami balas dendam untuk kalian." Miley senyum sambil berbicara, "Hebat." Hani berbicara, "Kamu nggak menerapkan usulan kedua adalah karena kamu nggak tahu asal-usul kami yang sebenarnya, benar kan?" Ketua lembaga Nan senyum sambil bicara, "Benar." Hani menatap ketua lembaga Nan, "Kalau gitu, kamu mau tahu siapa kami?" Ketua lembaga Nan terkekeh, "Aku nggak tahu siapa kalian, tapi aku bisa beritahu kalian kalau tetua Skinan adalah kakekku." Skinan. Dengar ucapannya, Miley dan Hani saling memandang, dua orang tampak sedikit bingung. Tetua Skinan. Lihat kedua orang ini sepertinya nggak kenal. Ketua lembaga Nan ketawa, "Sepertinya aku sudah melebih-lebihkan latar belakang kalian. Bahkan tetua Skinan dari kabinet internal pun nggak kenal." Dengar ucapannya, Miley dan Hani menatap ketua lembaga Nan. Miley berbicara, "Kabinet internal." Ketua lembaga Nan terkekeh, "Sepertinya kalian itu hanya tokoh kecil. Jangan bilang kalian nggak tahu kalau Master Pedang Dunia sudah membentuk kabinet internal." Miley berbicara, "Di dalam kabinet internal ada tetua Skinan." Ketua lembaga Nan senyum sambil berbicara, "Tentu. Kakekku tetua Ski adalah ketua kabinet internal. Di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang." Miley menatap Hani, "Ketua kabinet internal bukannya kamu?" Hani bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Aku juga sangat bingung." Di langit, ketua lembaga Nan terkekeh, "Jangankan membersihkan klan Namling, walaupun bunuh kalian, itu hanya masalah kecil." Miley berbicara, "Walaupun ketua kabinet internal, tetap harus menaati hukum Guanxuan, kan?" Ketua lembaga Nan mencibir, "Hukum Guanxuan cuman untuk menargetkan rakyat jelata rendahan. Orang yang memiliki kemampuan sejati, apakah akan mematuhi hukum Guanxuan? Seperti ketua kabinet internal ini, apa kamu tahu apa artinya ketua kabinet internal? Artinya di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang, lebih unggul dari orang lain. Selain Master Pedang Dunia, siapa yang perlu diberi muka? Adapun hukum Guanxuan, jangankan menaati hukum Guanxuan, menghapus hukum Guanxuan semua hanya masalah 1 kata saja." Miley menatap Hani, wajah Hani sudah hitam. Sialan. Dia belum pernah merasakan perasaan ingin sekali membunuh seseorang seperti sekarang. "Karena ucapanmu yang begini, takutnya kekuasaanku bakal ditarik balik." Detik ini, ketua lembaga Nan berbicara, "Aku nggak mau buang-buang waktu dengan kalian. Nggak peduli siapa kalian, kalian harus mati." Selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanan, ada ratusan Master Akademi Guanxuan muncul di sekitar. Di kejauhan, ekspresi Jeff berubah drastis. Detik ini, gadis gaun ungu menarik lengannya dan berbisik, "Ayah, jangan panik. Ketua lembaga Nan bakalan tamat." Jeff terpana. Detik ini, Miley menatap Master Akademi Guanxuan, kemudian membuka telapak tangan dan pedang biru gaib terbang keluar. Di saat yang sama, penampilannya kembali normal. Ketua lembaga Nan mencibir, "Masih mau melawan?" Miley menunjuk pedang biru gaib, "Kamu nggak kenal pedang ini." Ketua lembaga Nan ketawa, "Memangnya aku harus tahu pedang ini?" Miley hening. Ketua lembaga Nan menunjuk Miley dengan marah, "Bunuh dia sampai mati. Kalau terjadi sesuatu dan juga segala konsekuensi, kakekku yang akan menanganinya." Kakek bersambung.